Ini ada WA dari Ibu Eldila Surabaya. Selamat malam Pak Ridwan. Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam, Pak. Jadi kalau Anda mau solusi hutang segala macam-macam bisa 0815575004 kali. Nanti bisa lihat di YouTube channel saya Ridwan Bali ya. Jawabannya. Pak, saya mau minta solusi. Saya ada cicilan di Shopee Pak, dan tiap bulan saya harus bayar sekitar 2,8 jutaan. Sedangkan gaji saya cuma 3,8 jutaan. Dulu saya masih bisa untuk membayarnya, tapi posisi saya sekarang baru saja melahirkan. Jadi saya butuh biaya untuk bayi saya. Saya merasa tidak mampu untuk membayar cicilan Shopee. Saya mohon dengan sangat Pak untuk bantuannya. Bagaimana solusinya? Masalah ini banyak dialami oleh banyak orang, dan sebenarnya Bu Eldila ini masalahnya cukup ringan. Karena apa? Masih ada sisa pendapatan sekitar 1 jutaan dulu. Terus gimana solusinya? Oke, saya jawab bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binastain alhamdulillah wajib. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa rasulillah ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah wa ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa liman wa kafal bi alhamdulillah wa alhamdulillah nikmatul solihat. So, yang dialami oleh Bu Elila ini umum terjadi, dan Anda harus bersyukur meskipun dalam keadaan sulit itu. Karena apa? Anda masih punya penghasilan, dan saya ucapkan selamat atas kelahiran bayi Anda, dan ini membuat rezeki bagi Anda dan keluarga insya Allah. Karena setiap kelahiran itu Allah udah jamin rezekinya. Terus yang kedua, saya akan doakan Anda yang mudah-mudahan Anda dimudahkan. Allahumma la salah illa ma ja'altahu salah wa anta taj'alul husna idza syi'ta salah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan Bu Elila ini. Karena sulit itu datang darimu, maka mudahkan lagi. Kalau Anda beda agama, artinya jadi dibaca seperti itu. Yang ketiga, tenangkan dulu diri Anda segala macam-macam, karena dengan ketenangan akan membawa inspirasi dan yang lainnya gitu. Jadi kita harus tenang dalam menghadapi berbagai masalah meskipun agak sulit gitu. Dan jangan lupa berdoa. Kalau senjata orang yang sulit itu, bagi Anda kesulitan itu doa gitu. Karena doa mohon pertolongan pada Allah akan diberikan kemudahan dan kemudahan untuk melunasi hutangnya. Barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan melunaskannya. Itu hadis riwayat Bukhari ya. Dan itu nyata sob. Jadi harus ada niat dulu pertama gitu. Jangan ada perasaan tidak ada niat dulu untuk bisa melunasi. Saya tidak mampu, itu susah, sulit sob. Dan yang Anda alami itu saya alami berkali-kali lipat gitu. Dan nilainya beratus ribuan kali lipat gitu. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dijalankan gitu. Jadi kelebihan saya cuma satu, saya memotivasi apa yang saya perbuat, insya Allah saya akan kerjakan. Insya Allah saya akan bisa melaksanakannya. Kalau nggak bisa, saya serahkan pada Allah, tawakal gitu. Jadi sifat tawakal itu penting gitu. Tapi usahanya tetap jalan gitu. Jadi intinya itu, tenangkan dulu. Pertama, yang kedua adalah setelah optimis bisa melunasinya, jangan merasa tidak mampu dulu. Perasaan sedikit pun dalam hati kita, jangan merasa tidak mampu dulu. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, setelah optimis dan yang lainnya, cukupkan kebutuhan untuk keluarga Anda dulu gitu, terutama untuk bayi Anda gitu. Jadi cukupkan dulu untuk keluarga dulu. Setelah ada sisa segala macam, udah berhemat, masih ada sisa berapa, nah itu jadi pegangan, anggaplah sisa 500 berapa. Nah utang untuk kalau belum cukup juga, ya kalau Anda mau akhiri segala ribanya gitu. Karena riba itu kalau Anda berani, jadi saya kasih pilihan kepada Anda, mau negosiasi secara halus atau secara kasar gitu, keras gitu. Kalau keras tidak bayar sama sekali dulu, negokan pokoknya sampai habis gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, negosiasi halus adalah apa? Dengan cara negosiasi dengan mereka semua gitu. Minta restitusi dan yang lainnya. Syarat-syarat pertama adalah apa? Pertama Anda minta data dulu, karena tanpa data yang kuat, dan ini kita sulit untuk negosiasi. Minta payment history yang intinya apa? Dan outstanding. Payment history adalah apa? Histori pembayaran kita gitu ke mereka semua. Nah, karena setelah setiap lembaga keuangan harus prudent gitu. Jadi Anda minta payment history outstanding, suratnya permohonan pada pihak Shopee dan yang lain. Dan ini kami ingin segera menyelesaikan hutang kami, dengan itu kami membutuhkan satu payment history dari awal sampai akhir. Kedua, outstanding kami berapa dulu. Demikian surat ini kami buat, semoga menjadi perhatian bagi Anda semua dulu. Kami minta dalam waktu 2 minggu seperti ini sudah bisa kami terima gitu. Nah, data-data itu kita kumpulkan, kita gunakan strategi buying time juga dengan mereka gitu.
Buying time itu adalah strategi apa? Mengulur waktu, bukan mengulur waktu. Kita minta data, kalau semakin mereka tidak memberikan data, berarti yang salah bukan diri kita, tapi diri mereka. Dan kita sudah punya data dan buktinya. Itu pertama itu. Nah, ketika mereka memberikan data-data keuangan segala macam-macam, lihat dulu totalnya berapa hutang Anda di situ gitu. Jadi jumlah hutang Anda berapa? Anggaplah hutangnya 30 juta itu. Terus yang sudah Anda bayarkan berapa? 10 juta itu. Masih kurang berarti berapa? Berarti 20 juta. Anda negosiasi di angka pokok itu. Buat surat kedua, permohonan kedua. Karena tidak mampuan saya sekarang dalam menyelesaikan SP2-nya gitu. Menyelesaikan masalah ini, dengan ini kami mohon, apalagi saya sekarang ini penghasilan saya tidak cukup untuk kebutuhan hidup saya, maka dengan ini kami mohon kepada Anda, kepada pihak kreditur kami, agar memberikan keringanan, restruktur saya berupa keringanan. Nah, itu yang cara keras. Keringanan berupa apa? Penghinaan pokok, denda, dan yang lainnya. Sehingga menurut utang ini kami mohon diberikan pembayaran selama 20 juta, nilainya 20 juta. Loh, Anda pasti bertanya dengan saya boleh tidak? Padahal gimana 20 jutanya? Ya udah, Anda optimis, nanti saya bahas belakangan. Yang penting itu dulu yang Anda lakukan. Jadi Anda yang yakin bahwa bisa menyelesaikan. Jangankan puluhan juta, miliaran, saya puluhan, emang alhamdulillah bisa saya selesaikan dulu. Kenapa? Karena sifat yakin tadi gitu. Jadi kalau kita negosiasi dengan kreditur, awal tahap dan demi tahap itu strateginya gitu. Kalau pakai cara halus, Anda dari nilai segitu, dari nilai sisa utang Anda minta ringan berupa cicilan yang diperkecil, tapi kan itu mau menambah hutang juga gitu, memperlama hutang gitu. Tapi semua terserah Anda. Jadi minta ke mereka segala macam-macam, negosiasi. Kalau Anda udah bayar 10 juta, berarti kurang 20 juta pasti tidak diberikan. Ya udah, nggak apa-apa. Sambil Anda tetap tidak membayar, tapi uang yang contoh Anda bisa kumpulkan 500.000 itu kumpulkan segala macam-macam untuk buat tabungan sendiri untuk bayar itu gitu. Jadi ini seperti itu, negosiasi sampai terus itu. Semakin lama mereka tidak memberikan, semakin bagus. Cuma harus disiapkan mental juga, harus tenang makanya cukupkan dulu kebutuhan anak atau keluarga Anda, terutama bayi Anda, hidup lebih hemat segala macam-macam, sifat optimis dan yang lainnya. Udah itu negosiasi, dan negosiasi itu, nah mereka pasti nggak mau. Nah, nanti setelah mereka sudah mulai menyerah segala macam-macam, bla bla bla, mungkin ada tambahan berapa juta itu. Ya itu terserah Anda mau ngasih apa enggak itu. Nah, kebanyakan sih kalau menurut mereka kan ini di outstandingnya, menurut kita 20 juta, menurut mereka oh enggak 40 juta. Nah, itu bahan negosiasi ya. Jadi itu negosiasikan segala macam-macam, bla bla bla, dan harus siap menghadapi. Sekali Anda bisa menghadapi itu pembelajaran Anda bagi Anda untuk belajar negosiasi dengan mereka. Jadi jangan terprovokasi dengan apa? Dengan di bawah marah dan yang lainnya. Setiap provokasi harus Anda buatin video selfie-nya gitu. Ingatkan ke mereka semua. Terus yang kedua, hutang piutang itu urusan perdata, tidak ada urusan dengan pidana, penjara, dan yang lainnya. Semoga ini menjawab bagi Anda. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.